COVID-19 atau virus corona ini mudah menginfeksi orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang turun, terutama orang tua, ibu hamil, dan tentunya bayi-bayi yang baru lahir. Jadi buat moms yang lagi hamil, jaga kesehatan, minum vitamin, pakai proteksi diri, pakai masker, pakai alat untuk membersihkan tangan, jangan sentuh-sentuh mata, hidung, dan mulut jika moms mau keluar untuk periksa ke dokter. Dan sebaiknya tetap di rumah kalau memang tidak ada yang penting. Jadi prinsipnya gini ya, virus itu akan mudah menyerang orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh turun atau daya tahan tubuh rendah. Salah satunya orang-orang tersebut adalah orang hamil dan tentunya bayi yang baru lahir, karena bayi baru lahir itu kan dia masih sangat rentan gitu ya, sangat rentan. Jadi ibu hamil dan bayi yang baru lahir memang sebaiknya itu harus lebih diperhatikan, jangan sampai terkena virus. Tidak harus virus corona, virus-virus yang lain, contohnya flu saja. Makanya biasanya kan kayak orang mau besuk orang yang habis melahirkan, ya kan, kalau dia memang lagi flu ya sebaiknya jangan, atau dia pakai masker. Karena kasihan nanti orang yang baru melahirkan ini atau bayinya bisa terinfeksi flu. Jadi baik flu umumnya maupun coronavirus atau COVID-19 itu bisa menginfeksi orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh turun. Virus corona ini atau COVID-19 ini masih sangat baru ya, sehingga penelitian masih sangat-sangat minim. Nah, umumnya orang hamil yang kena coronavirus itu sudah ada laporan baru tapi masih sangat sedikit. Efek itu sama seperti orang yang tidak hamil. Dia bisa aja juga demam tinggi, dia juga bisa batuk, dia juga bisa sampai sesak. Nah, itu yang harus diwaspadai, karena kalau umpamanya seorang ibu hamil nih, dia terinfeksi COVID-19 atau virus corona, dia perlu diisolasi. Karena dia diisolasi ya resiko-resiko yang perburukan tetap juga ada. Makanya sebisa mungkin orang-orang tua, orang-orang yang punya masalah-masalah penyakit kayak diabetes, hipertensi, asma, orang hamil, sebaiknya memang menghindari dulu lah. Itu betul sekali, harus tetap di rumah karena jangan sampai nanti terkena virus, sehingga gampang sekali virus itu untuk menyerang dirinya. Dari penelitian, belum ada yang melaporkan seperti itu. Apakah ada infeksi atau transmisi vertikal ibu hamil ke dalam janinnya? Dari beberapa kasus yang ada di luar negeri, orang hamil yang terinfeksi COVID-19, pada saat melahirkan, anaknya diperiksa, anaknya tidak positif. Ibunya positif, anaknya negatif. Cuman ini kan kasus belum banyak. Mungkin barangkali tidak sampai 10 kasus, itu hasilnya seperti itu. Jadi ibu yang positif corona, COVID-19, anaknya setelah lahir itu negatif. Yang penting pada saat proses persalinan itu memang diatur sedemikian rupa agar jangan ada transmisi antara ibu yang positif ke bayi. Contohnya pada saat dia menyusui, mungkin itu harus dihindari dulu seperti itu. Pada beberapa laporan ilmiah yang sudah ada sekarang ini, rata-rata coronavirus ini kena pada perempuan justru di trimester ketiga. Tetapi kita bisa pahami juga, kalau umpamanya seandainya ada kasus orang yang masih hamil trimester pertama dan terinfeksi coronavirus, apa problemnya? Tentunya dia akan perlu banyak minum obat. Sedangkan di trimester pertama itu tidak semua obat boleh diminum. Makanya itu yang lebih beresiko ya, karena kita takut jangan-jangan ada obat-obat tertentu itu yang tidak boleh diberikan pada orang hamil, terutama di trimester pertama. Tetap di rumah, sama seperti yang lain. Orang hamil maupun orang tidak hamil, yang terbaik sekarang adalah tetap di rumah. Jadi kalau memang harus ke dokter untuk kontrol, pergi dan langsung pulang, seperti itu. Jadi jangan nanti pergi terus mampir ke sini, mampir ke sana, karena terus terang berbicara COVID-19 atau virus corona ini, teori itu masih sangat banyak teorinya, sehingga
Kadang-kadang orang nih sudah aman, sudah apa, ternyata dia kena. Makanya yang terbaik kalau orang hamil, sebaiknya memang di rumah, dan kalau ke rumah sakit cuma pada saat waktu kontrol saja. Kalau umpamanya kondisinya dia baik-baik aja, dia khawatir, sebaiknya dia bisa istirahat di rumah. Tetapi kalau memang sudah waktunya dia kontrol, asalkan dia langsung periksa, itu tidak ada masalah ya. Kan ketakutan orang nanti kalau dia keluar rumah, dia berpotensi terpapar sama virus COVID-19 ini. Tetapi itu tadi saya bilang, selama kita fokus, jadi dalam artian kita disiplin ya. Kita di rumah, kita keluar cuma memang pada saat mau kontrol kehamilan atau ANC, dan kita pakai proteksi, kita pakai masker, tangan kita selalu bersih, sedikit-sedikit kita cuci tangan atau minimal pakai antiseptik, mestinya kita aman. Tidak ada literatur sampai sekarang yang mengharuskan ibu yang COVID-19 positif harus melahirkan secara sesar. Jadi dia bisa aja melahirkan secara normal ataupun sesar, tetapi memang satu, mungkin dia harus pakai masker jelas. Karena untuk melindungi. Dan kita yang nolong juga jelas harus pakai masker, pakai penutup kaca seperti itu. Dan bayinya ini yang paling penting, ketika lahir harus benar-benar diatur agar jangan sampai dia tertular dari ibunya setelah melahirkan. Karena di dalam perut itu belum ada laporan ilmiah yang menjelaskan bahwa ibu yang positif bisa nularin ke dalam rahim. Tetapi yang besar sekali terjadi ketika ibu ini positif, anaknya lahir, ketika mungkin dia mau nyusuin, dia mandi-mandiin anaknya, itu yang bisa tertular di situ. Jadi itu yang memang harus diwaspadai. Bagaimana penanganan bayi oleh ibu yang positif COVID-19. Hingga sekarang ini memang kan masih banyak digodok sama teman-teman khususnya dokter anak ya. Sehingga mungkin dokter anak yang lebih berkompeten menjawab itu. Pada prinsipnya kita pencegahan standar ya. Dari mana penularan virus COVID-19 hingga sekarang ini yang dipercaya itu adalah virus tersebut hidup di droplet. Droplet itu kayak percikan liur. Ketika kita ngobrol, kadang-kadang ada orang ngobrol kan, nyiprat-nyiprat gitu. Nah, itu droplet tuh. Tapi ada juga droplet yang nggak kelihatan, itu yang bahaya. Dan umumnya droplet itu kalau keluar dari mulut kita, itu dia tidak akan jauh, kecuali kalau mungkin orang batuk atau bersin. Itu yang mungkin bisa sekitar 1 sampai 1,5 meter. Tergantung juga dengan situasi lingkungannya ya, kelembaban, panas, atau dinginnya suatu tempat. Oke Mams, kalau Mams suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share videonya.